Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan, minggu pagi hari ini sudah tanggal 12 April 2026. Waktu begitu cepat, waktu berjalan terus. Biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita dan punya, dan kita mau senantiasa mau taat kepada firman Tuhan. Kita tidak mau menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi anak Tuhan yang merendah hati, anak Tuhan yang selalu mau dibentuk sama Tuhan Yesus. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kita mau bertobat, kita mau kembali kepada jalan yang benar, sebab kita adalah milik Yesus. Kita membaca firman Tuhan pada minggu pagi ini, tanggal 12 April hari ini. Setiap Bapak Ibu datang beribadah kepada Tuhan, kita mau berserah total kepada Tuhan, sebab hidup kita adalah milik Yesus. Kita membaca firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 81 sampai 96 dikatakan, aku kepunyaanmu, selamatkan aku. Bapak Ibu bersama saya sudah dibeli dengan harga tunai, lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri, kita tidak boleh semenang-menang atas hidup ini. Tapi sekarang kita adalah milik Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam nomor 545. Sekarang ku milik Yesus, amin, haleluya. Yesuslah milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, amin, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku, amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selama-lamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sekarang aku mau baca firman-Mu pagi ini. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Ampunilah segala dosa salahku Bapa. Aku orang berdosa, tapi sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Waktunya kita datang kepada Yesus. Kita mau beribadah, kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Yesus nomor 1 di atas segala-galanya. Dia yang memiliki hidup ini, yang memberikan nafas. Tuhan sudah beli dengan harga tunai. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu Saudara semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Untuk itu mari kita mau menjadi anak Tuhan yang nurut sama Tuhan.
Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang bandel, Tuhan tidak bisa pakai kita. Tapi kalau kita mau taat, ikuti firman Tuhan, hari-hari hidup kita makin diperbarui. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Mazmur 119. Puji Tuhan, kita berurutan baca Alkitab, saudara ya. Mazmur 119 ini paling panjang. Dalam Alkitab ada 176 ayat, saudara ya. Jadi saya pasti tidak bisa baca satu Fatsal penuh. Jadi per 16 ayat, saudara ya. Karena nantinya 1 tambah 6, 7. 7 angka sempurna. 1 angka Tuhan Yesus. 6 angka kedagingan. Mari kedagingan kita serahkan kepada Tuhan ya. Mari kita membaca ayat 81 sampai 96. Demikian firman Tuhan. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman. Amin. Mari kita mau selalu berharap kepada firman Tuhan. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Kita merasa haus akan firman Tuhan. Kata dalam Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang lapar hauskan firman Tuhan. Akan dikenyangkan. Mari kita mau selalu haus akan firman. Harap kepada firman Tuhan. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirban yang disapi. Namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Amin. Jangan penumpakan firman Tuhan. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Tapi kita ingat dan kita hayati dan kita lakukan seluruh firman Tuhan. Berapa lagi hari-hari hambamu ini? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Memang orang yang tidak taat kepada firman Tuhan hidupnya kacau, saudara ya. Justru kita taat kepada firman Tuhan pasti bisa dibenci oleh orang-orang tidak taat kepada firman Tuhan. Ayat 86. Segala perintahmu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Amin. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan adalah firman dari Tuhan, tidak pernah berdusta. Sangat-sangat bisa dipercaya. Asal kita beriman kepada Tuhan. Ayat 87. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah. Amin. Mari. Apapun yang terjadi tetap firman Allah menjadi pegangan kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih-Mu. Supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Amin. Untuk selama-lamanya ya, bahwa firman Tuhan tetap teguh di surga, kekal. Ya, dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkan aku, sebab aku mencari titah-titah. Amin. Kita sadar Bapak Ibu bersama saya adalah milik Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga tunai melalui pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Sadar Bapak Ibu bahwa kita bukan milik diri kita sendiri, bukan milik dunia, tapi hidup kita milik Yesus. Dan kalau menjadi milik Yesus, harus izin apapun kepada Tuhan. Saya pribadi kalau mau ke dokter pasti tanya sama Tuhan. Apapun perbuatan kita, selalu minta pertolongan Tuhan. Minta izin restu dan diizinkan Tuhan atau tidak. Segala sesuatu. Sebab kita komit. Kita ketahui dan kita sadar, kita yakini bahwa Bapak Ibu bersama saya adalah milik Tuhan. Maka dikatakan, aku punya kepunyaanmu, selamatkan aku. Ya, jadi kalau kita minta keselamatan, akuilah bahwa kita milik Tuhan dan berserah total kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selamatkan. Tapi kalau kita nyelonong sendiri, ya, kita tidak mengimani, kita bandel bahwa kita bukan milik Tuhan, habis kita akan binasa. Tapi kalau kita milik Tuhan Yesus, maka Tuhan akan jaga. Tapi dengan catatan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen bandel, tapi jadi orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi jelas firman Allah menjadi pegangan buat kita, bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, dan Tuhan akan selamatkan kita. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku.
tapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Ayat 96 yang terakhir. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tapi perintahmu luas sekali. Amin. Firman Tuhan tak terbatas, luas sekali. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang penting mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita mau taat. Biar kita menjadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kita disayang sama Tuhan. Kita berharga di mata. Kalau kita disayang sama Tuhan, mari kita mau sayang Tuhan Yesus. Kalau kita sayang Tuhan Yesus, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Sebab kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita bukan milik diri kita sendiri, tapi Tuhan sudah beli dengan harga tunai. Kita ada milik Yesus. Kalau kita milik Yesus, mari kita mau berserah total kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Jangan lupa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Setiap kita mau beribadah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Percaya, Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang ku milik Yesus. Yesuslah milikku. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Haleluya. Sekarang ku milik Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Dan kita lapar hauskan firman Tuhan. Dan komitmen kita mau simpan firman Tuhan. Bahwa kita adalah milik Yesus. Aku kepunyaan-Mu ya Tuhan. Selamatkan aku dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.